Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Hidayati SPMSI, merupakan salah satu dosen tetap di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang kita kenal juga dengan PDD UKTPT, yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di bidang pengajaran. Berlatar belakang pendidikan S1 Agribisnis, S2 Ilmu Ekonomi Pertanian, saya diamanahkan untuk mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya mata kuliah Usaha Tani 1, mata kuliah Usaha Tani 2, mata kuliah Matematika Ekonomi, mata kuliah Ekonometrika, mata kuliah Metode Ilmiah, mata kuliah Manajemen Produksi, mata kuliah Rantai Pasok. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi agribisnis Universitas Perjuangan Tasikmalaya, yaitu mata kuliah Usaha Tani 1. Mata kuliah Usaha Tani 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang bisa dipilih mahasiswa di semester 5, di mana mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang diharapkan diantaranya mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup usaha tani, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi usaha tani, diantaranya tipe usaha tani, pola usaha tani, corak usaha tani, bentuk usaha tani, dan struktur usaha tani. Selain itu, diharapkan mahasiswa mampu membedakan mana perusahaan pertanian dan mana pertanian rakyat. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung faktor-faktor produksi di usaha tani, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan penelitian usaha tani, mahasiswa mampu menjelaskan pembukuan usaha tani, mahasiswa mampu mengukur keberhasilan usaha tani dengan menghitung struktur biaya, pendapatan, dan keuntungan usaha tani. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya project based learning, di mana mahasiswa diberi proyek untuk turun lapangan ke petani, melakukan wawancara terkait kegiatan usaha tani petani, menghitung biaya-biaya usaha tani, menghitung keberhasilan usaha tani yang dilakukan oleh petani sekitar. Yang kedua, digunakan metode problem based learning, di mana metode pembelajaran ini mahasiswa secara mandiri turun lapang ke petani sekitar untuk mengetahui kegiatan usaha taninya, karakteristik usaha taninya, biaya-biaya usaha taninya. Yang ketiga, metode yang digunakan small group discussion, di mana di sini mahasiswa diminta untuk berdiskusi di kelas dari hasil temuan di lapangannya terkait kegiatan usaha tani petani yang diwawancarai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Usaha Tani 1. Mari kita saksikan video pembelajaran saya di kelas dengan topik tenaga kerja sebagai salah satu unsur pokok usaha tani. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Gimana kabarnya nih? Sehat semua? Sudah sarapan pagi? Sama, kita belum sarapan pagi, oke? Oke, meskipun kita agak sarapan, mudah-mudahan kita bisa fokus ya untuk perkuliahan hari ini. Sebelumnya, supaya kita fokus di perkuliahan dan supaya perkuliahan kita tidak sia-sia, berkaitan ibadah, ibu minta panduan satu pria untuk memimpin doa sebelum perkuliahan kita mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Perkuliahan hari ini pertemuan kita ke-7, di mana sebelumnya kita sudah membahas materi. Hari ini materinya apa? Oke, di sini kita materinya terkait unsur-unsur pokok usaha tani, di mana minggu lalu
sendiri. Nah itu tadi sumber pemilikan tanah. Nah selain sumber pemilikan tanah ada nih status tanah di pertanian. Atau kira-kira teman-teman nih status tanah punya mana sendiri, statusnya seperti apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Izin menjawab Bu, untuk status tanah sendiri yaitu yang pertama ada tanah kepemilikan atau tanah milik, yang kedua tanah sewa, yang ketiga itu tanah zakat, yang keempat tanah gadai, yang kelima tanah pinjaman, dan yang terakhir tanah yang dibuka sendiri. Mungkin begitu Bu. Oke, kepada Reza atas jawabannya terkait pengulangan materi minggu lalu, di mana unsur yang pertama yaitu tanah. Nah ini bagi teman-teman semuanya, sebelum kita masuk pada tenaga kerja, nah ini kita ulang sekilas dulu terkait tanah. Dan di sini sumber tanah di sektor pertanian ini memang bermacam-macam nih. Jadi memang ada tanah yang dibeli, disewa, ada juga dari warisan, ada dari wakaf, sama pemberian oleh negara. Nah ini pemberian oleh negara ini biasanya yang transmigran, yang dari Jawa ke Kalimantan, ini kan biasanya disediakan sama pemerintah tanahnya. Jadi yang mau bersedia pindah, ini ada rumah, ada tanah, silakan diolah. Nah itu untuk sumber hasil. Kalau zakat mungkin bahasa di daerah kitanya mungkin agak asing ya, tapi di bahasa Indonesia-nya istilahnya zakat. Tapi kalau kita turun ke lapangan, pasti bagi hasil kita bukan di lapangan. Kemudian ada tanah gadai, misalnya nih Bagas menggadaikan tanah kepada Ani, misalnya Ani yang mengolah, ini kan statusnya tanah gadai. Terus pinjaman, nah ini mungkin ada yang minjam aja, tapi biasanya ketika meminjam ujung-ujungnya nanti ada sewa, jadinya masuk ke sewa. Tapi ada yang meminjam secara free, itu masuknya ke kategori pinjaman. Yang terakhir dibuka sendiri, karena dibuka sendiri atau ini hak wilayah. Tapi sekarang udah ada jarak, tapi untuk daerah-daerah timur, Kalimantan, di Sumatera ini dulunya masih ada hak wilayah atau lahan yang dibuka sendiri, yang awalnya gunung tiba-tiba diolah, jadinya ini hak tanah yang dibuka sendiri. Ini biasanya diakses pemerintah untuk perusahaan-perusahaan. Sekarang kita masuk pada pertemuan ketujuh kita terkait unsur pola usaha tani yang kedua yaitu tenaga kerja. Di mana pada materi tenaga kerja ini kita menggunakan metode pembelajarannya, yaitu nanti ada problem based learning, di mana tadi kan kita sudah minggu yang lalu sudah disebut turun lapangan petani. Gimana sih problem di petani sekitar lingkungan hidup kita atau sekitar kampus. Nanti kita akan coba bahas kuesioner yang kita wawancarai terkait tentang materi tenaga kerja ini. Yang kedua, di metode pembelajaran untuk poin ini, pertemuan ketujuh, kita menggunakan metode small group discussion. Nanti kelompok kan sudah dibagi dari awal ya. Nanti silakan ketika teori sudah selesai, kita duduk berkelompok, kita akan memecahkan kasus sesuai dengan materi kita hari ini, tenaga kerja. Nah, tadi kita sudah masuk bahas sedikit pertemuan yang pertama terkait tanah. Pada pertemuan ketujuh ini kita masuk ke unsur pokok yang kedua yaitu tenaga kerja. Kira-kira ketika bahas tenaga kerja yang terbayang pada pikiran teman-teman mahasiswa apa? Yang tahu tenaga kerja? Tenaga yang dicurahkan dalam satu kegiatan. Biasa jawabannya, jadi memang tenaga kerja kita ketika kita ingat tenaga kerja nih, berarti ada kaitannya dengan energi. Kita butuh energi untuk bekerja. Berarti tenaga kerja energi yang kita curahkan untuk satu kegiatan. Dengan catatan kita udah mengeluarkan energi, otomatis ada hasilnya atau ada produknya nanti. Nah di sini kita masuk ke tenaga kerja. Ada pertemuan ketujuh ini di mana poin tenaga kerja mempelajari mata kuliah tenaga kerja ini. Targetnya atau tujuan pembelajarannya nanti diharapkan teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik faktor produksi poin kedua yaitu tenaga kerja, atau biasanya di mata kuliah usaha tani dikenal unsur-unsur pokok usaha tani. Tapi ada juga yang bilang faktor produksi. Jadi kalau di
target yang materi untuk tenaga kerja, kita mampu nih untuk karakteristik faktor produksi tenaga kerja di pertanian seperti apa. Yang kedua, kita bisa menghitung penggunaan tenaga kerja di pertanian. Jadi di sini ada gambar, kira-kira dari gambar ini teman-teman mahasiswa apa yang bisa diceritakan? Lihat gambar ini yang terbayang apa? Ini dia bisa membantu mengilustrasikan gambar ini. Mungkin untuk ilustrasi gambar yang pertama itu ada seorang ibu yang sedang memanen padi. Yang kedua ada seorang anak yang membantu ibunya mungkin ya untuk menanam padi. Yang ketiga ada seorang bapak-bapak yang lagi memanen padi yang udah siap dipanen. Ilustrasi gambarnya. Nah, ini gambar pertama ya, udah terbayang ya. Ini gambar apa? Kita masuk pada gambar yang kedua. Nah, Altia ini mau minta bantuan. Kira-kira dari gambar ini terbayang apa nih? Dari gambar yang pertama di atas tuh ada batuan dari hewan semacam kayak kerbau gitu kan. Terus yang kedua mah ada gambar dari modern, jadinya tuh ada menggunakan dengan teknologi yang modern sekarang. Terus yang ketiga itu dengan tenaga kita sendiri menggunakan cangkul gitu. Oke, terima kasih Altia. Para dari ilustrasi gambar yang kedua. Nah, ini ada gambar yang ketiga. Dari gambar ini kira-kira ada yang bisa mengilustrasikan apa yang terbayang? Ini ibu minta bantuan kepada Ariel. Menurut saya gambar pertama itu awalnya harus memanen, bukan menanam. Kalau gambar kedua itu baru beres panen, jadi harus mulai dipajak lagi oleh manusia. Oke, terima kasih. Mahasiswa sudah membantu mengilustrasikan ada 3 gambar. Gambar yang pertama, kedua, sama yang ketiga. Saya nggak akan menjelaskan itu gambarnya tentang apa, tapi nanti kita akan masuk ke teori. Nanti di akhir kita balik lagi ke gambarnya. Kira-kira nanti bisa nggak setelah teori, bisa nggak mampu menjelaskan dari gambar ini apa? Akan ditanyakan lagi ilustrasinya. Nah, di sini ketika kita mempelajari tenaga kerja, apalagi pertanian, nah ini agak unik dibandingkan sektor-sektor lainnya, apalagi manufaktur. Tadi dari gambar-gambar sudah kelihatan, apalagi tadi ada anak-anak ya yang bekerja. Uniknya di sektor pertanian itu anak-anak masuk kategori. Nah, di sini tenaga kerja di sektor pertanian biasanya terdiri dari tenaga kerja manusia, tenaga kerja hewan, peternak, tenaga kerja mekanik atau mesin. Nah, itu 3 tenaga kerja di sektor pertanian. Berbeda di perusahaan. Perusahaan jarang yang pakai tenaga hewan ya, malah kebanyakan mesin. Manusia pun ada biasanya menjadi penggunaan. Nah, pada sektor pertanian ada 3 tadi. Nah, ketika kita masuk tenaga kerja manusia, ada lagi tuh. Tadi kita melihat ada gambar, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, terus ada anak kecil. Nah, ini kenapa sih dibagi 3 ini di sektor pertanian? Kalau di perusahaan kira-kira tenaga kerjanya ada berapa? 2. Apa saja? Mesin. Enggak, kita masuk ke poin yang manusianya. Ada pria, ada pria sama wanita. Kira-kira di sini ada yang sudah bekerja atau pengalaman bekerja? Nah, kalau belum bekerja, apa pernah melihat kira-kira yang bekerja itu wanita sama pria? Apa bedanya? Upahnya sama nggak kalau di perusahaan? Apa beda? Nah, kalau tenaga kerja di sektor pertanian, karena di sini ada pria, wanita, anak-anak. Kalau di perusahaan kan biasanya tenaga kerja pria, wanita, tapi kebanyakan tidak dibedakan. Yang utama dalam segi upah. Ada apa nih di sektor pertanian? Malah kalau di perusahaan, anak-anak itu dilindungi undang-undang untuk bekerja. Tidak boleh sama, tidak boleh eksploitasi anak di bawah umur. Itu di perusahaan. Tapi kok di pertanian kategorinya 3, ada anak nih. Nah, itulah uniknya di sektor pertanian. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, kita ketemu di lapangan. Nah, kenapa dibedakan wanita, pria, tenaga kerjanya, perusahaan anak-anak?
Ada juga yang ketika pria 75, wanita dibayar 50.000. Karena di sini ada anak-anak pembantu, nah itu juga terhitung. Nah, kenapa di sini terhitung? Kalau di perusahaan, misalnya nih, yang punya perusahaan Bagas, misalnya. Jadi Bagas sebagai direkturnya, nanti ada saudara Bagas, adik Bagas, atau mungkin ketika Bagas sudah punya anak, anaknya bekerja di sana, itu digaji kan? Digajikan kalau di perusahaan. Misalnya kita punya perusahaan nih, mau kenakan atau siapa yang bekerja, itu dibulatkan gajinya. Tapi kalau ke petani dia mencampur sendiri, karena dia gaji diri sendiri kan? Rata-rata enggak ya. Tapi ketika kita melakukan analisis usaha tani di mana usaha tani ini harus tetap dihitung. Meskipun dia bekerja sendiri, nanam sendiri, kalau kita mau analisis usahanya itu tetap dihitung. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira paham semua untuk materi ini? Sampai slide ini? Paham? Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut pada slide yang kedua. Nah, tadi kan ada di sektor pertanian tenaga kerja dalam keluarga. Nah, kita kan suka baca ya, apalagi di skripsi, sektor pertanian merupakan peluang tenaga kerja yang tinggi. Jadi, untuk potensi tenaga kerja, kalau nggak diterima kerja di mana di para pengangguran, nggak udah bertani aja, karena statusnya petani bukan pengangguran. Jadi kita suka ketemu nih sektor pertanian merupakan bla 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 bla, itu banyak di skripsi. Nah, di sini curahan tenaga kerja yang ada dalam keluarga itu merupakan potensi ketersediaan tenaga kerja pada petani. Jadi peluangnya nih ada nih tenaga kerja keluarga yang untuk membantu dia berusaha tani. Makanya dalam kerja wanita, anak atau pria, mesin, ternak itu harus diperhitungkan ketika kita menganalisis usaha tani. Nah, karena tadi kita sudah melihat ya, untuk tenaga kerja ada manusia, manusianya ada pria, wanita, dan anak-anak. Kemudian ada ternak, ada mesin, itu kan berbeda-beda kemampuannya. Nah, di dalam usaha tani itu dibedakan perhitungannya. Nah, caranya gimana nih untuk membedakan perhitungannya? Jadi ini siang 1955 dia mengembangkan suatu konsep di mana tenaga kerja wanita, anak, pria, mesin, sama ternak itu berbeda kemampuannya. Dia menemukan konsep yang dikenal dengan konsep net equivalent atau tenaga kerja setara pria. Kalau kita baca-baca skripsi, baca-baca jurnal, itu ada istilah HKP, hari kerja pria, atau HKO, hari kerja orang. Tapi biasanya untuk yang ini konsep net equivalentnya itu HKP, hari kerja setara pria. Di mana satu hari kerja pria, kalau pria dibilang bekerjanya 1 hari, itu 1 hari. Tapi kalau wanita atau petani wanita bekerja di lahan, di sawah, kita wawancara nih, bapak menanam atau ibu menanam padinya selesainya berapa hari? 5 hari. Kita nggak bisa hitung dia nanti usaha 5 hari, karena 1 hari wanita itu setara 0,7 hari pria. Kalau ternyata dia 5 hari, berarti total harinya 0,7 kali 5 itu hari kerja wanita. Padahal sama-sama capek ya, dari pagi sama-sama jam 8, jam 4, tapi tenaganya di dalam usaha itu dibedakan pria wanita sama anak-anak. Sedangkan untuk anak-anak itu 0,5 hari kerja pria. Ini ada petani dia bawa kandangnya, kayak tadi kan ada fotonya bawa anaknya mencampur atau gimana, sama-sama masuk tuh jam 8 pagi, sama-sama keluar jam 4 sore. Tapi yang bapaknya kerja 1 hari, anaknya tetap itu kerja setengah hari. Karena menurut standar
banyak, produktivitasnya kan tidak akan berbeda. Nah, itu untuk anak. Untuk ternak atau mesin ini sama. Jadi satu ternak itu hitungannya 2 kali tenaga kerja pria. Jadi tadi ada di gambar ilustrasi ada bapak-bapak yang membajak sawah menggunakan kerbau. Jadi kerbaunya berarti terhitungnya 2 pria, si bapaknya 1. Berarti ada 3 tenaga kerja. Kalau harinya 2 hari berarti jadi 6 tenaga kerja. Karena ternaknya dihitung 2 orang, setara 2 orang. Nah, itu tadi konsep net equivalent yang dikemukakan oleh yang 1995, di mana yang perlu teman-teman mahasiswa ingat, 1 hari kerja pria itu ya 1. Sedangkan untuk wanita itu 0,7 dari hari kerja pria. Kemudian anak-anak itu 0,5 hari kerja pria. Ternak, mesin itu merupakan 2 kali hari kerja setara pria. Konsep ini yang benar-benar harus dipahami. Jadi untuk inti dari pertemuan tenaga kerja ini kita harus paham perhitungan konsep ini nih. Ini dasar dari kita gimana menghitung nanti di lapangan tenaga kerjanya penggunaannya berapa sih sebenarnya. Nah, di sini ada yang bilang, oh 1 hari kerja itu berapa jam sih? Ada yang bilang 8 jam. Kalau di perusahaan sukanya dibilang 8 jam dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, itu 1 hari kerja. Nah, kalau pada kesehatan nih itu berapa jam sih? Nah, ini konsepnya berbeda-beda ya. Kebetulan di sini kita pakai konsep yang dikemukakan oleh Fadoli Hernanto, di mana 1 hari kerja itu 7 jam. Jadi udah kebayang ya 1 hari kerja 7 jam. Berarti ketika kita wawancara di kuesionernya, kita tanya, Bapak kalau untuk menanam padi ini selesainya berapa hari? Oh, cuma 1 hari. Nah, itu ke lapangannya jangan tanya seperti itu, tapi tanyanya Bapak ketika menanam padi, Bapak ke sawahnya jam berapa? Oh, saya ke sawahnya jam 8. Terus pulangnya jam berapa, Pak? Pulangnya jam 4 sore. Kita hitung tuh, dari jam 8 sampai jam 4 sore berarti berapa jam? Ayo, berapa jam? 8 ya. Sedangkan menurut konsep Fadoli Hernanto 1 hari kerja itu 7 jam. Otomatis ketika kita pakai konsep ini, dia itu 1 hari 1 jam bekerja sebenarnya. Tapi kan petani bilangnya cuma 1 hari. Ketika kita analisis usaha, fokus ke tenaga kerja, kita hitungnya harus hitung dibagi 7. Kalau dia 8 jam berarti 1 hari kelebihan 1 jam untuk yang si petani pria. Kalau yang untuk wanita, karena dia 8 jam berarti 0,7 dikali 8 dibagi 7. Karena 1 hari itu kan setara kerja pria 7 jam. Itu nanti maksudnya nanti kita akan coba hitung-hitungan dari hasil kuesionernya. Sampai di sini Pak. Karena ini intinya banget ya. Jadi tadi yang pertama ada tenaga kerja di sektor pertanian terdiri dari 3, manusia, ternak, mesin. Terus manusianya juga terdiri dari 3, ada pria, wanita, dan anak-anak. Nah, tenaga kerja manusia di sektor pertanian juga terbagi menjadi 2. Tenaga kerja dalam keluarga, tenaga kerja luar keluarga. Itu konsep tenaga kerja. Nah, perhitungan tenaga kerja menggunakan net equivalent yang dikemukakan oleh yang 1995, di mana 1 hari kerja pria itu kita pakai konsep Fadoli Hernanto 7 jam 1 hari kerja pria. Nah, kalau wanita itu dihitungnya 0,7 dari hari kerja secara pria, anak-anak 0,5, mesin atau rumah itu 2. Nah, itu inti dari materi untuk tenaga kerja. Nanti udah paham sampai di sini ya? Tidak ada yang mau bertanya?
juga untuk turun ke lapangan wawancara ke petaninya. Ada kan ya kuesionernya di bawah semua? Jadi yang di bawah ini kan kuesioner per kelompok. Nah di sini ada tugas karena ini kelompok kita sudah dibagikan di pertemuan pertama. Nanti silakan duduk per kelompok. Kita akan mencoba menghitung yang pertama untuk kegiatan pengolahan lahan dari petani padi yang sudah diwawancarai masing-masing kelompok. Yang kedua kita akan menghitung tenaga kerja menggunakan konsep hari kerja pria untuk penanaman padinya masing-masing kuesioner. Yang ketiga kita akan menghitung kegiatan penyiapan di rumahnya berapa KP sih atau hari kerja pria dari kuesioner masing-masing petani. Silakan per kelompok duduknya. Semuanya berarti sudah selesai ya perhitungannya. Tadi Bagas juga sudah mencoba menghitung hasil dari wawancara lapangannya untuk perhitungan pengendalian di rumah. Kita tadi juga sudah tes kuesionernya untuk perhitungan lahan sama penanaman. Nah ini nanti silakan setiap kelompok disiapkan nanti perhitungannya jika ada yang belum selesai. Dan jangan lupa setiap minggunya kita tetap turun ke lapangan mengisi kuesioner untuk pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Karena kan ini merupakan tugas terstruktur untuk setiap minggu. Nanti di akhir kita bisa menghitung analisis usaha dari petani kelompok masing-masing. Ini terima kasih atas perhatiannya. Silakan dipersiapkan kuesionernya kembali untuk turun ke lapangan. Materi kedepannya kita akan masuk pada materi unsur pemasakannya yang ketiga yaitu modal. Jadi kuesionernya masing-masing kelompok sudah ada. Jika ada yang belum turun lapangan terkait pertanyaan-pertanyaan modal, silakan turun lapangan di jam berikutnya. Tapi jika sudah ada, nanti silakan dibaca-baca konsep dari modal seperti apa kaitan dengan kuesioner. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang telah saya sampaikan dalam bidang pengajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.